organisasi di seluruh dunia dan para pemangku kepentingannya menjadi semakin sadar akan kebutuhan dan manfaat dari perilaku yang bertanggung jawab secara sosial. Tujuan dari social responsibility atau tanggung jawab sosial adalah untuk berkontribusi kepada pembangunan berkelanjutan. Komitmen suatu organisasi terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan telah menjadi kriteria sentral dalam mengukur kinerjanya secara keseluruhan dan kemampuannya untuk terus beroperasi secara efektif. Sebagian merupakan cerminan dari meningkatnya pengakuan bahwa kita perlu memastikan ekosistem yang sehat, keadilan sosial, dan tata kelola organisasi yang baik. Pada akhirnya, aktivitas organisasi bergantung kepada kesehatan ekosistem dunia. Hari-hari ini organisasi mulai tunduk kepada pengawasan yang lebih besar oleh berbagai pemangku kepentingan mereka. Lalu manfaat apa yang dapat dicapai suatu organisasi dengan menerapkan ISO 26000? Kinerja organisasi dalam tanggung jawab sosial dapat mempengaruhi antara lain keunggulan kompetitif, reputasi organisasi, kemampuan untuk menarik dan mempertahankan pekerja atau anggota, pelanggan, klien, dan pengguna, pemeliharaan moral karyawan, komitmen pimpinan, dan produktivitas para karyawan. Selain itu juga berkaitan dengan masalah persepsi investor, pemilik, donor, sponsor, dan komunitas keuangan, serta hubungan dengan perusahaan, pemerintah, media, pemasok, rekan kerja, pelanggan, dan komunitas tempat perusahaan beroperasi. Dari segenap manfaat tersebut, siapa saja yang bisa mendapatkan keuntungan dari ISO 26000 dan bagaimana caranya? ISO 26000 memberikan panduan untuk semua jenis organisasi, tak terkecuali perusahaan, terlepas dari ukuran atau lokasinya. Hal ini berkaitan tentang konsep atau istilah dan definisi yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial itu sendiri. Poin kedua, ISO 26000 juga memberikan latar belakang, yaitu kecenderungan dan karakteristik tanggung jawab sosial. Poin ketiga, pentingnya memahami prinsip dan praktik yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial. Pada poin keempat, merupakan mata pelajaran inti dan masalah tanggung jawab sosial. Selain itu, ISO 26000 juga memberikan panduan bagi perusahaan dalam mengintegrasikan, menerapkan, dan mempromosikan perilaku yang bertanggung jawab secara sosial di seluruh organisasi dan melalui kebijakan dan praktiknya di dalam lingkup pengaruhnya mereka sendiri. ISO 26000 juga mengidentifikasi dan melibatkan para pemangku kepentingan, serta bagaimana perusahaan mengkomunikasikan terkait dengan masalah komitmen, kinerja, dan informasi lain yang terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan. ISO 26000 dimaksudkan untuk membantu organisasi dalam berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Ini mendorong semua organisasi untuk melampaui kepatuhan hukum, mengakui bahwa kepatuhan terhadap hukum adalah tugas mendasar dari setiap organisasi dan merupakan bagian penting dari program tanggung jawab sosial mereka sendiri. Standar tersebut berusaha untuk mempromosikan pemahaman bersama tentang tanggung jawab sosial sambil melengkapi tetapi tidak menggantikan alat dan inisiatif lain yang sudah ada sebelumnya.
Ketika suatu organisasi menerapkan ISO 26000, organisasi harus mempertimbangkan sosial, lingkungan, hukum, budaya, politik, dan keberagaman organisasi, serta perbedaan dalam kondisi ekonomi, sambil tetap konsisten dengan norma-norma perilaku internasional. Hal penting yang perlu diketahui, ISO 26000 bukanlah untuk sertifikasi. Sehingga dapat dikatakan, ISO 26000 bukanlah standar sistem manajemen. Karena tidak mengandung persyaratan, dan dengan demikian tidak dapat digunakan untuk sertifikasi. Setiap tawaran untuk sertifikasi atau klaim untuk disertifikasi terhadap ISO 26000 akan menjadi representasi yang keliru dari maksud dan tujuan adanya ISO 26000 yang sudah disepakati secara global.